gak sih kalian ketemu sama orang yang tampak sopan, tenang, bahkan sedikit pemalu? Tapi ternyata orang tersebut memiliki sisi misterius atau sisi gelap yang tidak akan pernah kalian bisa bayangkan. Seseorang yang kalian pikir hanya ingin belajar, ternyata sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Apa sesuatu itu? Hari ini kita akan membahas kasus paling kelam yang pernah terjadi yang mengguncang Jepang. Pasalnya, kasus ini merupakan kasus dari seorang gadis berasal dari Inggris yang datang ke Jepang atau ke negeri Sakura untuk mengajar bahasa Inggris. Tapi justru membuat negeri Sakura itu berguncang dan bergidik ngeri atas apa yang akan terjadi. Tapi sebelum kita masuk ke detail ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Lindsay Ann Hawker. Ia lahir pada 8 Desember 1984. Lindsay lahir di Brandon, Suffolk, Inggris. Waktu itu ia berusia 22 tahun dengan penuh semangat yang gigih, cerdas, dan ia juga berani. Lindsay baru saja menyelesaikan studi kuliahnya di Universitas Coventry dan memutuskan untuk pergi ke Jepang. Lindsay memutuskan untuk pindah ke Jepang untuk bekerja di salah satu sekolah bahasa favorit di Jepang untuk mengajar bahasa Inggris. Bagi Lindsay, ini adalah petualangan hidup. Ia ingin mengenal budaya baru, belajar bahasa, bertemu orang-orang baru, dan juga menikmati kehidupan di negeri yang damai dan teratur itu. Tapi siapa sangka, justru di tempat yang terkenal aman itulah mimpi Lindsay bisa berubah menjadi, ia tidak tahu, mimpi buruk, mimpi indah. Simak ceritanya. Semua ini bermula pada tahun 2007 di kawasan Ichikawa, prefektur Chiba yang tidak jauh dari Tokyo. Hari itu, Lindsay sedang berjalan pulang ke apartemennya. Saat itu, ada seorang pria yang menghampirinya. Pria Jepang ini menghampirinya dengan cara yang agak aneh. Pria Jepang ini memperkenalkan diri sebagai Tatsuya Ichihashi. Pria Jepang ini juga bilang kepada Lindsay bahwa ia sangat ingin sekali belajar bahasa Inggris. Tentu saja di situ Lindsay yang bermodal sebagai guru bahasa Inggris mencoba untuk bersikap sopan. Lindsay memberikan kartu nama kepada orang tersebut dari tempatnya bekerja dan menyerahkan agar Ichihashi mendaftar secara resmi melalui sekolah. Tapi Ichihashi di sini berbeda. Ia tetap bersikeras untuk belajar langsung darinya secara pribadi. Ya, dia pengen les private bahasa Inggris lah ya di situ. Di situ pun Ichihashi terus mendekati Lindsay. Bahkan Ichihashi ini mengikuti Lindsay hingga ke depan pintu apartemen Lindsay. Lindsay di situ yang jelas merasa nggak nyaman dong, tapi dia juga nggak ingin menimbulkan keributan nih atau kegaduhan di luar. Notabene udah malam gitu kan. Di situ pun Lindsay bahkan menulis dengan cepat dan gugup, jadi kayak gitu. Karena dia pengen cepat-cepat pergi nih dari laki-laki ini gitu. Mungkin juga tanpa disadari bahwa tindakan Lindsay ini akan menjadi awal dari sebuah tragedi yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Beberapa hari setelah laki-laki ini atau si Ichihashi ini menghubungi Lindsay, ia pun kembali meminta pelajaran private kepada Lindsay. Lindsay meski jelas sempat ragu, akhirnya pun menyetujui, tapi dengan sangat amat hati-hati. Lindsay bilang kepada teman sekamarnya bahwa Lindsay akan pergi menemui seseorang, yaitu murid baru.
Bahkan, Lindsay pun sempat menulis alamat lengkap tempat pertemuan itu di buku catatannya. Dan tanggal 25 Maret 2007 itulah di situ sebuah hal atau sebuah misteri terjadi. Karena pasalnya, Lindsay yang berniat untuk pergi ke apartemen si ICHC ini membawa sebuah buku catatan dan perlengkapan lengkap lah gitu buat ngajar. Sampai malam hari Lindsay tak kunjung pulang. Dan di situ teman-temannya pun jelas panik menunggu Lindsay. Kemana Lindsay ini pergi? Lindsay hanya izin untuk pergi ke rumah murid barunya untuk mengajar les private. Tapi sampai jam malam berlalu, Lindsay tak kunjung kembali. Di keesokan harinya, teman-temannya yang sudah menunggu Lindsay dan berharap Lindsay sudah kembali akhirnya mengunjungi apartemen Lindsay dan mereka mencoba untuk mengetuk pintu apartemen Lindsay. Ternyata setelah mereka menunggu cukup lama dengan ketukan yang banyak, Lindsay tidak kunjung keluar. Di situ mereka pun sudah mulai panik karena tidak biasa Lindsay seperti ini. Kemana Lindsay pergi? Akhirnya mereka pun coba dulu untuk menghubungi pihak sekolah tempat Lindsay belajar. Di situ pihak sekolah pun merespon tidak ada Lindsay di sini. Bahkan dia tidak datang sepertinya hari ini karena tidak biasanya Lindsay itu telat, kata si pihak sekolah ini. Setelah dari situ, teman-temannya pun langsung berinisiatif untuk menghubungi pihak kepolisian. Bahkan yang sudah lebih parahnya lagi, mereka berniat untuk menghubungi kedutaan Inggris yang berada di Jepang. Dari situ, teman-teman Lindsay yang berbekal alamat yang diberikan Lindsay untuk mengajar muridnya itu memberitahukan kepada polisi bahwa Lindsay terakhir pergi ke sini, Pak, ujar teman-temannya. Dan di situ, karena sudah 1 kali 24 jam, polisi pun langsung segera melacak alamat tersebut. Nah, setelah polisi sudah menemukan detail lengkap alamat ini, mereka pun langsung mendatangi apartemen ICHC yang berada di Chiba. Saat polisi ini mengetuk pintu rumah dari ICHC pun akhirnya membuka nih si pintunya itu sebentar. Lalu tiba-tiba ICHC entah bagaimana lari keluar rumah. Jadi dia baru buka pintu terus tiba-tiba dia lari gitu. Di situ polisi pun kaget. Loh, kok kenapa dia tiba-tiba lari kayak melihat hantu aja? ICHC tuh lari nggak pakai sepatu, pokoknya nggak pakai jaket, udah dia lari aja gitu kayak abis ketangkep maling gitu. Worry gitu kan, terus langsung lari gitu. Nah dari situ polisi pun langsung ngejar nih si ICHC. Ada apa nih, kok anak ini tiba-tiba lari gitu. Padahal kita cuman datang buat nanya aja, kok dia tiba-tiba kayak gini gitu kan. Setelah polisi mencoba mengejar ICHC ini, polisi nggak bisa nangkep ICHC. ICHC berhasil untuk kabur. Coba kalian bayangin deh, bagaimana frustasinya seorang petugas yang ngejar anak laki-laki ini tapi mereka tuh nggak bisa dapat nih si ICHC ini gitu loh. Dimana ICHC bisa saja ditetapkan sebagai tersangka dan tersangka itu baru saja kabur di depan mata para petugas kepolisian. Akhirnya para polisi pun kembali ke apartemen ICHC dan mereka di sana memutuskan untuk memeriksa apartemen ini lebih lanjut. Dan disinilah semua hal yang membuat bulu kuduk aku nih merinding terbongkar. Mereka di sana menemukan sesuatu yang mencengangkan dan membuat negara aman atau negeri Sakura ini tercengang. Di dalam sebuah balkon apartemen itu, di mana berada ada sebuah bak mandi besar yang berisi pasir dan juga air. Di sana mereka tercengang menemukan sebuah tubuh dari seorang wanita bernama Lindsay Ann Hawker. Ya, di situ tubuh Lindsay sudah terkapar dan ia meninggal dunia. Tubuh Lindsay pun yang telanjang dan wajah Lindsay yang bengkak akibat dari pukulan keras mungkin ya di bawah pasir tersebut. Dan di bawah pasir itu juga mereka menemukan sebuah alat-alat rumah tangga seperti beberapa pakaian dan tanda-tanda jelas bahwa mayat itu telah
disembunyikan dengan terburu-buru. Polisi pun di situ langsung menyimpulkan bahwa Lindsay telah diserang secara seksual, dipukuli, dan juga dicekik hingga tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Sebuah kejahatan yang amat brutal dilakukan oleh seseorang yang jelas bahkan baru saja loh Lindsay ini temuin gitu loh, nggak lebih dari seminggu, malah kurang nih dari seminggu gitu. Kok gila gitu nih bocah tuh kenapa? Apakah dia bocah kematian? Gila banget sih. Dan akhirnya kabar penemuan tubuh dari apartemen itu pun tersebar dengan cepat. Media pun banyak meliputi kasus ini, bahkan sampai ke negara Inggris, tempat asal Lindsay berasal. Di situ, keluarga Lindsay yang mendengar itu pun jelas terpukul berat. Mereka sedih, marah, kecewa. Kenapa bisa anak saya yang niatnya untuk mengajar di negeri Sakura itu kok bisa mendapatkan hal yang mengerikan ini gitu, sampai bahkan menghilangkan nyawanya. Dan dari situ keluarga Lindsay pun langsung datang ke Jepang untuk melihat jasad anaknya terakhir kali. Keluarga Lindsay pun menuntut polisi agar segera menangkap si pelaku ini. Tapi anehnya entah bagaimana Ichihase itu hilang tanpa jejak. Seperti seolah dia tuh tidak pernah ada gitu. Dia nggak pernah menghilangkan jejak apapun. Bayangkan di negara yang terkenal, aman dan tertib seperti Jepang, seorang buronan kasus pembunuhan bisa menghilang begitu saja. Kenapa bisa? Apakah dia memiliki orang dalam yang bisa menyembunyikannya? Di situ media pun jelas ikut-ikutan gila dan ikut-ikut menyebarkan seluruh berita tentang Ichihase ini. Foto Ichihase pun jelas tersebar di seluruh negeri. Poster wanted dan muka dengan Ichihase itu pun ditempel di stasiun, di pusat perbelanjaan, bahkan di kereta. Polisi pun di sana menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menemukan Ichihase. Mereka akan mendapatkan sebuah uang itu dan langsung harus segera menghubungi pihak polisian. Tapi entah bagaimana kasus ini tuh berlangsung sangat lama. Ichihase bahkan seperti hantu, dia tidak pernah bisa tertangkap. Di sisi lain, seiring berjalannya waktu, sudah 2 tahun, para petugas kepolisian tidak bisa menangkap pelaku atas kasus pembunuhan Lindsay ini. Di sisi lain itu, ada seorang yang hidupnya harus berpindah-pindah, bahkan dia harus tidur di taman, di bawah jembatan, atau di kapal. Ia pun harus bekerja kasar di berbagai tempat, selalu dengan nama palsu. Dan yang paling mengerikan lagi, kalian tahu apa? Ichihase melakukan operasi plastik di wajahnya tentunya. Jadi, mengapa polisi tidak bisa menemukan Ichihase? Karena Ichihase melakukan operasi plastik. Dia selalu mengganti identitasnya di setiap negara atau kota yang dia kunjungi. Agar nggak ada orang yang ngenalin. Gila banget sih, ini kayak lebih keterniat gitu ya, maksudnya sampai operasi wajah loh. Ini adalah kasus dimana aku baru ngebacain buat kalian yang notabene tuh gila gitu, penjahatnya tuh niat banget sampai dia tuh operasi plastik gitu biar gak ditangkep gitu. Wah. Dan ya semakin hari si Ichihase pun semakin tidak dikenali tentunya. Tapi rasa bersalah atas penghilangan nyawa seseorang terus menggerogoti diri Ichihase. Dia pun sering ketakutan dan membuat hidupnya itu seperti bayangan. Hingga akhirnya tepat pada 10 November 2009, seorang pegawai klinik bedah di Osaka pun mengenali si Ichihase ini. Seperti pepatah, sepintar-pintarnya kamu menyembunyikan bangkai, bangkai itu akan tercium juga. Dan itulah yang dialami oleh Ichihase. Dan
Pemilik bedah ini pun langsung menelpon pihak kepolisian dan akhirnya polisi pun datang dengan cepat ke tempat atau ke terminal feri. Di sana mereka pun melihat seorang pria yang mirip dan sangat-sangat mirip dengan Ichihashi. Kali ini tidak ada lagi pelarian yang bisa Ichihashi lakukan. Akhirnya Ichihashi pun berhasil ditangkap setelah 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan Ichihashi menjadi seorang buron. Dan ya, penantian atau perburuan panjang ini pun akhirnya berakhir. Ichihashi langsung diamankan petugas polisian untuk dibawa ke penjara. Setelah mereka pun sampai, Ichihashi di sana langsung diinterogasi. Dan di situ Ichihashi mengaku telah membun-bun Lindsay, tapi dengan alasan yang jujur saja nggak masuk di akal. Di situ Ichihashi bilang kalau misalkan dia itu nggak berniat buat ngebunuh Lindsay. Di situ dia cuman bilang bahwa dia ingin menghentikan Lindsay agar nggak berteriak. Dan ya, kalimat yang apa ya, maksudnya menurut dia sederhana tapi ya nggak gitu loh. Kamu kalau misalkan mau menghentikan seorang berteriak ya jangan melakukan hal bodoh gitu. Orang itu nggak akan berteriak kalau kamu nggak aneh-aneh gitu kan logikanya gitu. Kalimat itu pun jelas menjadi sebuah penghinaan bagi keluarga Lindsay. Bagaimana bisa atau bagaimana seorang bisa tidak sengaja memukul, menyerang dan kemudian ya mengubur tubuh seseorang di balkon rumah atau apartemennya dengan alasan dia ingin menghentikan si Lindsay ini berteriak. Kan gila gitu kan. Akhirnya setelah diinterogasi dengan cukup lama gitu kan, polisi pun menyimpulkan bahwa motif sesungguhnya diyakini adalah obsesi dan hasrat seksual yang menyimpang. Ichihashi sangat terobsesi pada Lindsay sejak kali pertama mereka bertemu. Dan ketika si Ichihashi merasa Lindsay menolak atau ingin pergi, obsesi itu pun berubah menjadi kekerasan yang mematikan. Wah, dan akhirnya setelah pengakuan ini, seiring berjalannya waktu pun tepat pada tahun 2011, pengadilan Jepang pun menjatuhkan hukuman kepada si Ichihashi dengan penjara seumur hidup. Dan disinilah ironisnya, karena Ichihashi bisa-bisanya dari balik penjara menulis sebuah buku autobiografi berjudul Until the Arrest atau Sampai Aku Ditangkap. Dan kata di dalam buku itu adalah sebuah bentuk penyesalan dari Ichihashi ini, di mana Ichihashi menulis tentang penderitaannya selama pelarian dan tentang bagaimana ia hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah. Oke, di sini kita bisa melihat gitu bahwa Ichihashi ini mengungkapkan rasa penyesalan akan dia melakukan sebuah pembunuhan kepada Lindsay gitu. Tapi ya tetap saja penyesalan apapun, terus juga hukuman sebesar apapun tidak bisa mengembalikan seorang harapan keluarga, seorang nyawa yang sudah dilenyapkannya. Dan keluarga Lindsay pun jelas nggak melihat sebuah buku yang Ichihashi tulis ini sebagai penyesalan. Bagi mereka, itu hanya upaya mencari simpati dari banyak orang. Sebuah usaha yang mereka sebut murahan dari seorang pembunuh yang sudah merenggut nyawa anak mereka. Dan kasus ini jelas meninggalkan luka yang begitu dalam, bukan hanya bagi keluarga Lindsay, tapi juga bagi masyarakat Jepang. Jelas menimbulkan banyak sebuah pertanyaan. Bagaimana keamanan dan kecepatan polisi dalam menangani kasus orang asing? Di Inggris pun Jepang yang notabene terkenal menjadi negara yang aman, terus juga pokoknya nyaman lah gitu, jadi berbalik arah gitu. Bagaimana mereka bisa lalai dalam menangani kasus yang terjadi pada orang asing. Tapi satu hal yang tidak pernah pudar adalah kenangan tentang Lindsay Ann Hawker.
Seorang gadis muda yang hanya ingin berbagi ilmu berkelana ke negeri yang ia cintai, tapi ia harus kehilangan nyawanya karena obsesi gelap seorang pria yang tidak bisa menerima sebuah penolakan. Dan di akhir cerita ini, aku juga pengen kalian ngebayangin ya satu hal. Jika seseorang yang baru saja kalian kenal tiba-tiba ingin tahu segalanya tentang kalian, ingin bertemu di tempat pribadi, atau membuat kalian merasa sedikit tidak nyaman, percayalah pada insting dan naluri kalian. Kadang rasa sopan tidak seharusnya lebih penting dari rasa aman. Jadi berhati-hatilah. Dan ya, inilah kisah tragis dari Lindsay Ann Hawker dan Tatsuya Ichihashi. Kasus yang mengingatkan kita semua bahwa di balik wajah yang tenang dan kata-kata lembut bisa saja tersembunyi niat paling jahat yang tak pernah kita bisa bayangkan. Jadi, bagaimana menurut kalian kasus ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan kalau kalian mau memberikan rekomendasi, tulis juga ya. Jangan lupa bagi kalian yang suka untuk diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus mendebarkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata.